Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Bagus Kuncoro. Pada video kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video penyetelan sepeda motor konvensional, di mana di video kali ini saya akan ambil sampel menggunakan sepeda motor Honda Impreza tahun 2001 di samping saya ini. Bagaimana caranya? Ikuti video terus sampai akhir. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan, alangkah baiknya kita menyediakan peralatannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan satu set Honda Tools, kemudian ada juga Michelin Tools untuk kelistrikan, dan juga alat ukur vernier kaliper ya. Kemudian ada beberapa alat lain seperti hand tool dan juga special tools di sini di Honda Toolsnya. Kemudian setelah peralatan sudah siap, kita laksanakan penyetelan sepeda motor konvensional. Yang selanjutnya kita mengecek panel-panel kelistrikan, yaitu seperti ada lampu indikator, kemudian juga lampu sein, lampu depan, lampu belakang, klakson, pokoknya semua kita cek. Oke, selanjutnya kita akan membongkar cover bodi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya, seperti memeriksa busi dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya di sini akan memeriksa baterai dengan cara mengukur tegangan pada baterai, apakah standar, layak masih digunakan ataukah tidak menggunakan alat yaitu multitester. Oke, kita lepas terlebih dahulu baterai dari bodi kendaraan. Oke, tempatkan pada posisi yang aman, tidak jatuh. Kemudian kita laksanakan pengukuran. Pada multitester, posisikan selektor pada ukuran 50 DC volt, karena ukuran pada voltase baterai adalah 12 volt standar ya. Jadi kita harus posisikan antara 10 sampai 50 DC volt pada multitester. Kemudian kita lakukan pengukuran. Jangan sampai salah untuk mengukurkan plus dan minusnya. Dimana positif di sini ditandakan dengan kabel merah pada multitester dan negatif menggunakan kabel hitam pada multitester. Jadi laksana pengukuran seperti ini. Kemudian kita bisa baca ukurannya pada multitester. Di sini menunjukkan masih 12 volt, jadi masih layak. Karena tadi juga saat pengecekan tidak terjadi starter sulit ataupun saat menghidupkan lampu
lampunya kurang terang. Jadi itu menandakan juga bahwa baterai masih layak. Nah, jika tidak ada 12 volt, berarti baterai lemah. Baterai lemah di sini solusinya adalah dengan bisa dilakukan pengecasan ataupun penggantian jika memang baterai sudah tidak layak pakai. Sudah melakukan pengukuran dan hasil pengukurannya masih baik, kita pasang kembali. Oke, setelah itu saya akan melaksanakan pemeriksaan sistem pelumasan pada sepeda motor Honda Astera ini, apakah olinya masih baik atau tidak. Bagaimana caranya? Ikuti saja. Saya akan mengecek apakah oli pada mesin ini masih ada ataukah tidak. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita pakai ini untuk cara pengukurannya. Kita alap dulu, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita lepas lagi. Bisa dilihat ya, jika ujung tanda ini masih terendam oleh oli, ujung ini ya masih terendam oleh oli, berarti oli di dalam ini masih banyak atau tidak berkurang. Berarti kemungkinan juga mesin di sini rapat, tidak ada kebocoran oli sama sekali. Kemudian kita juga bisa lihat fisik dari olinya. Kita sebagai mekanik tentunya harus mengetahui bagaimana oli ini masih layak ataukah harus memang diganti. Kita juga bisa menggunakan tanda di mana kalau setiap 2000 rpm 2000 km kita harus mengganti olinya. Kita bisa tulis biasanya itu di belakang jok sini, itu yang bila kita melakukan perawatan rutin pada sepeda motor. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu indikasi ya, bagaimana kita untuk mengecek oli apakah harus sudah diganti atau memang masih bisa untuk kita gunakan. Oke, pada pekerjaan selanjutnya saya akan memeriksa busi menggunakan kunci busi untuk melepaskannya. Pertama kita lepaskan dulu cop businya ya. Oke, kita bisa periksa ujung busi ini ya. Nah, jadi warna busi ini bisa mengindikasikan bahwa sepeda motor ini apakah irit, boros, atau setelan bahan bakarnya sudah pas. Jadi di sini terlihat warna businya ini sangat putih. Jadi kemungkinan sepeda motor ini terlalu irit. Ke dalam ruang bakar itu sempurna atau tidak terlalu irit dan juga tidak terlalu boros untuk menunjang performa sepeda motornya sendiri. Fokus ke businya kembali, kita akan melakukan pembersihan pada businya ya. Kita juga harus mengecek apakah fisik busi ini masih baik atau tidak. Kalau memang sudah tidak baik atau tidak layak, kita bisa ganti. Kalau misalkan masih layak, kita cukup membersihkannya saja menggunakan sikat baja, kemudian memasangnya kembali. Ya, di sini saya melakukan pembersihan ujung busi ya. Saya bersih dan pastikan juga celah ujung besi dengan elektroda ini sesuai ukurannya atau sesuai spesifikasinya ya. Kalau misalkan terlalu renggang ataupun terlalu sempit, kita bisa menggunakan penyetelan menggunakan filler gauge ya, sesuai ukurannya. Kalau sudah bersih, kita pasang kembali. Memasangnya jangan langsung menggunakan kunci businya, tapi kita menggunakan tangan saja karena kulit di sini sangat rawan, dimana nanti takutnya terjadi tidak kesesuaian ya, atau celek lah istilahnya ya, seperti itu jika kita langsung menggunakan kunci businya. Jadi pertama-tama kita menggunakan tangan saja. Oke, kalau sudah masuk kita baru menggunakan kunci busi. Sudah, kita pasang kembali. Oke, sudah. Kemudian kita melaksanakan pemeriksaan sistem pendinginan, di mana sistem pendingin di sepeda motor Honda Astera ini masih menggunakan sistem pendingin
sirip-sirip ya di sini ya, sirip-sirip. Kita bisa cek kondisi fisiknya apakah kotor, banyak lumpur atau debu. Misalkan banyak lumpur atau debu yang menutupi sirip-sirip ini, permukaan sirip-sirip ini, kita bisa bersihkan menggunakan kuas ataupun lap, sehingga debu-debu ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada dinding sirip ini bisa bersih, kemudian tidak menghambat udara mengenai sirip-sirip ini, karena debu-debu yang menempel ataupun kotoran-kotoran yang menempel bisa saja menutupi udara yang seharusnya mendinginkan mesin, kepala silinder, kemudian silindernya, itu terhalang oleh debu-debu tadi, sehingga kinerja sirip-sirip ini berkurang, sehingga juga dapat menyebabkan mesin mudah panas karena tidak langsung terkena angin yang disalurkan oleh sirip-sirip ini untuk mendinginkan kepala silinder dan juga silindernya. Dan kalau dirasa memang bersih, tidak ada kotoran, kita bisa melaksanakan pemeriksaan yang selanjutnya. Itu ya. Oke, pekerjaan selanjutnya saya akan memeriksa filter udara ya. Saya akan memeriksa apakah filter ini kotor atau tidak. Jika memang kotor atau banyak debunya, kita akan membersihkannya sehingga kinerja dari filter udara ini bisa maksimal untuk mengalirkan udara yang bersih menuju ruang bakar melewati karburator. Ya, kita bisa lihat ternyata di dalamnya filter udaranya tidak ada, jadi hanya menggunakan filter ini saja. Jadi kita harus melaksanakan bukan penggantian ya, berarti penambahan filter udara di sini, dimana filter udara di sini juga sangat penting fungsinya untuk menyaring udara yang masuk yang akan menuju ke ruang bakar melalui karburator. Jadi ini juga kita harus bersihkan terlebih dahulu dengan lap ataupun kuas ya, pokoknya bersih. Setelah kita melaksanakan pemeriksaan pada filter udara dan ternyata filternya tidak ada, kita ambil komponen untuk dipasangkan kembali di sini ya. Nah, ini sudah dipasang dan kita tutup kembali covernya. Oke, selanjutnya saya akan melaksanakan penyetelan celah katup ya.
Nah, di sini berarti saya harus melepas dulu karburator pada sepeda motor, ya. Kemudian memposisikan piston pada titik mati atas sehingga kedua katup ini dalam posisi tertutup. Kita laksanakan pekerjaannya. Ya, kemudian kita posisikan piston pada ini pada posisi titik mati atas. Dengan cara kita akan putar ini ya, menggunakan T14 ya. Kemudian kita putar dan lihat tanda di sini ada tanda topnya. Tanda top ini kita bisa melihat. Kemudian ini juga kita lepas menggunakan kunci kolong, atau ini yang untuk setelan katupnya kita lepas menggunakan kunci kolong. Saya ambil sampel untuk yang katup in ya, jadi nanti yang katup outnya juga hanya kurang lebih sama ya pengukurannya. Dan kita posisikan kepada posisi top. Sudah dalam posisi top ya, kita juga bisa merasakannya bahwa kalau ujung katup ini terasa ringan ya, atau bebas lah. Kemudian kalau sudah, kita baru melaksanakan pengukuran menggunakan filler gig. Kemudian kita mengencangkan dan menggunakan mur bautnya, kita menggunakan kunci L bintang, kunci L klep ya, dan juga kunci ring 8 bulan. Seperti ini caranya. Bisa diketahui ya bahwa ukuran setelah katup pada aspira ini adalah 0,05 untuk innya, dan juga untuk outnya adalah 0,05. Kita laksanakan saja ukuran ini ya, 0,05. Kita masukkan pada celah ujung katup dengan ujung baut setelannya. Oke, bisa kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, apakah setelan ini sudah pas atau tidak. Ini menggunakan filler gig 0,05. Caranya merasakannya seperti ini, ditarik sedikit gini, apakah terasa agak berat, itu berarti, tapi itu ya pokoknya berat tapi gimana ya, gregel itulah pokoknya, seperti itu ya merasakannya. Nah, ini berarti ukurannya sudah pas. Jika belum pas,
maka kita harus mengendurkan mur ini, mur setelan klep menggunakan kunci ring 8 ya, dan menyetel baut klepnya menggunakan kunci L. Jadi seperti ini ya, kita bisa kendorkan ya, kemudian kita bisa menyetel baut setelan klepnya dengan kunci ini, apakah harus dikendorkan ataukah harus dikencangkan sesuai dengan ukuran pada filler gate ya. Jadi seperti itu caranya, berlaku juga untuk yang katup outnya. Setelah itu kita bisa pasang kembali cover-cover yang tadi, seperti ada ini ya, cover block tadi di sini, kemudian ini, kemudian untuk klepnya juga kita pasang kembali. Dan kita sudah kembali kadarnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan penyetelan pada kopling ya. Jadi kita menggunakan alat yaitu kunci kombinasi 14 dan juga obeng main, di mana kunci kombinasi 14 ini kita gunakan untuk mengendorkan mur yang ada di baut penyetelan, dan untuk penyetelan sendiri kita menggunakan obeng main. Jadi caranya adalah seperti ini. Pertama kita kendorkan terlebih dahulu ya, kemudian setelah kendor, setelan kita putar ke arah kiri sampai mentok. Nah, kemudian kalau sudah mentok, kita putar ke arah kanan 1/4 putaran. Jadi seperti ini. Kita kira-kira saja 1/4 putaran. Oke, cukup. Gini. Jadi setelah itu kita tahan, kemudian kita kencangkan murnya. Oke, sudah ya. Itu prosedur untuk penyetelan kopling secara ini ya, standarnya ya. Jadi kita usahakan sesuai kebutuhan saja, apakah itu terlalu ngopling atau gimana, kita bisa cek spellingnya di persneling sebelah kiri sepeda motor. Nah, jadi ini ya, ada spellingnya di untuk pengoplingannya. Oke, next, kemudian kita akan melakukan pengecekan rem ya. Dalam pengecekan pengereman, sistem pengereman ya, pengereman kita bisa rasakan pada handle pengereman apakah rem ini istilahnya terlalu dalam atau terlalu pakem. Dan belakang juga sama. Tapi kita perlu pengecekan ya. Di sini saya akan ambil sampel di rem depannya. Kita akan melakukan pengukuran ketebalan kampas rem. Apakah kampas rem di sini masih layak untuk dipakai sesuai batas servisnya atau harus diganti.
Oke ya. Nah, di sini sudah saya peroleh kampas remnya. Kita akan melakukan pengukuran di mana batas servisnya untuk kampas rem ini industrial adalah 2,0 mm ya. Kita akan melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper. Oke, dari hasil pengukurannya adalah masih 4,0 mm ya. Jadi masih layak untuk kita gunakan. Kemudian untuk tromolnya diperoleh hasil pengukuran yaitu 110,2 ya, 110,2 mm. Jadi tromol pun masih layak untuk bisa digunakan dalam sistem pengereman sepeda motor ini. Jadi kita melaksanakan pemasangan kembali komponen. Oke, selanjutnya yaitu pekerjaan selanjutnya kita akan melaksanakan penggantian rantai roda ya. Seharusnya penggantian rantai ini dilakukan ketika rantai dan juga gearnya aus ya. Namun dalam kondisi fisik sepeda motor ini masih layak untuk kita pakai. Jadi saya ambil sampel saja bagaimana cara melepas dan juga memasangnya kembali rantai roda sepeda motor ini. Jadi kita ambil tang ya untuk
melepas sambungan rantainya. Oke, juga jika sambungan rantai sudah ditemukan, ini ya, di sini ya, kita lepas penguncinya menggunakan tang. Nah, ini ya. Dan kalau sudah seperti ini, jadi ini ya, seperti ini. Kita bisa tekan kembali karena posisinya di sini rantai rodanya kendor ya, kita perlu penyetelan. Kita bisa pasang penguncinya kembali. Oke, sudah ya. Kemudian kita laksanakan penyetelan pada rantai roda. Oke, kemudian kita lakukan penyetelan dengan cara mengencangkan atau menggunakan mur pengunci di sini ya. Jadi kalau kita mengencangkan berarti rantai rodanya akan semakin kencang ya. Kalau kita menggunakan itu sebaliknya. Oke, jadi kita bisa ukur jarak main bebas rantai rodanya dengan seperti ini ya. Jadi naiknya rantai roda ke atas ini bisa kita ukur minimal 2,5 sampai 3,5 mm dari ujung mistar baja ini ya. Oke, ini masih terlalu kendor, kita kencangkan lagi. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kemudian pastikan juga tanda di sini ya, tanda ukuran setelan ini sama dengan yang di sisi sebelahnya. Kemudian kalau sudah, kita bisa kencangkan kembali as rodanya. Oke, sudah. Oke, pekerjaan selanjutnya adalah melakukan penyetelan pada free play throttle gas ya, free playnya ya. Nah, jadi kita bisa mengaturnya lewat sini. Ini ada mur berukuran 14 ya. Kita bisa kencangkan atau kendorkan menggunakan kunci 14. Dan jika ingin diperoleh spelling yang pas, kita perlu mengukurnya. Pertama, ini juga harus dilepas.
di sini ya, di di karburator. Tutup karburatornya kita lepas, kemudian kabelnya kita tarik ke atas, kemudian ini bisa kita setel ya. Nah, ini bisa kita setel menggunakan kunci 14 ini. Nah, tinggal kendorkan ininya ya, besi ini kita kendorkan atau harus kita kencangkan sesuai speleng yang kita akan perlukan. Seperti itu ya untuk penyetelan speleng atau free play throttle gasnya. Ketika poin-poin tadi sudah dikerjakan dengan baik sesuai SOP, kemudian kita pasang kembali cover body sesuai seperti tadi sebelum kita melakukan pembongkaran ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya persembahkan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kritik, saran ataupun ya informasi lainnya, bisa kalian atau penonton semua komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.